welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Bunda Pica dan di video ini aku mau lagi-lagi mau mereview buku anak. Dan buku ini dengan tema yang sedikit berbeda, tidak ada fitur tapi lebih kayak ke buku cerita, tapi sangat bermanfaat banget. Kita bacakan, kita read aloud setiap hari sama anak. Dan buku ini bukan kayak biasa aku review, kayak buku-buku di penerbit yang terbiasa kayak Ziyad dan sebagainya. Jadi buku ini itu ditulis oleh Buatik. Jadi kalau yang follow di Instagramnya mungkin terbiasa follow atau tahu, mungkin tahu Buatik itu siapa. Dan dia itu menjual bukunya itu waktu itu berupa PO, jadi PO batch-batch gitu, dan readingnya cukup lama. Karena memang buku ini tidak dijual di Gramedia atau toko buku manapun. Jadi yang bisa yang bisa memiliki buku itu ketika orang-orang yang mau ikut PO pada saat itu gitu. Jadi waktu itu lumayan lama, aku nunggu hampir 4 bulan. Pada saat Pica itu usianya belum genap 2 tahun, jadi masih sekitar 1,5 tahun, dan masih 1 tahun, dan ready-nya itu sekitar 1,5 tahun. Bukunya itu adalah buku seri Mengenal Emosi. Nah, jadi satu set kayak gini. Nih. Dia itu satu setnya ada 12 buku. 12 buku bercerita semuanya, 10 buku itu buku cerita. Yang satu itu buku panduan memahami emosi anak. Nih. Terus satu lagi ini buku apa yang kamu rasakan, buku pengantar emosi aja tuh. Lalu yang ke-10-nya itu buku-buku seri Mengenal Emosi, dan masing-masing satu buku itu satu emosi. Dan ini adalah buku cerita gitu. Dan buku emosinya apa aja sih? Salah satunya adalah emosi takut. Lalu ini yang senang. Lalu ini yang jijik. Lalu ini yang marah. Terus ada yang cemas. Ada yang bingung. Lalu ini yang emosi sedih. Lalu bosan. Terus semangat. Dan terakhir kagum. Jadi super lengkap banget. Ada 10 jenis emosi yang bisa diceritakan ke si kecil. Selain itu, waktu ikutan PO-nya itu dia ada bonusnya juga. Bonusnya itu ada ular tangga. Seingat aku dapetin ular tangga. Bisa pilih yang pakai dadu atau pakai satu lagi aku lupa. Dan itu ada cuman biasa aja, kayak ular tangga biasa, ada dadu sama ember-emberannya gitu aja. Tapi lumayan banget, lumayan seru buat dimainin anak ketika dia mungkin usianya udah 3 tahun ya. Dan ini sebenarnya buku ini tuh direkomendasikan untuk anak usia di atas 2,5 tahun atau 3 tahunan. Tapi ini udah aku perkenalkan, udah aku kasih ke baby Pica itu di usia dia 2 tahun. Karena biasanya memang anak 2 tahun itu luapan emosinya tuh lagi intens-intensnya. Makanya kita bisa memperkenalkan beragam emosi sejak dia di usia 2 tahun. Nah, aku mau cerita kenapa menurut aku pembahasan tentang buku seri Mengenal Emosi ini wajib banget moms punya untuk sebagai bahan cerita memperkenalkan emosi, beragam emosi kepada si kecil gitu. Karena menurut aku salah satu cara menumbuhkan kesehatan mental yang positif adalah dengan mengenali emosi yang ada dalam diri kita. Bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita mengekspresikannya dengan tepat. Mampukah kita menyelesaikannya dengan baik dan memiliki kepercayaan yang tinggi dan juga empati, dan masih banyak lagi. Faktanya, mengenalkan emosi kepada si kecil itu tidaklah mudah. Karena lain dengan kita mengajarkan hal-hal lain yang mungkin kelihatan nyata gitu. Mengenalkan emosi itu adalah emosi itu berbentuk abstrak dan sangat pribadi gitu. Jadi benar-benar diperlukan media yang tepat untuk menggali emosi si kecil gitu. Untuk itu media tersebut bisa kita gunakan dengan cara media seperti buku-buku. Nah, menurut aku mengenalkan beragam emosi kepada si kecil ini sangatlah efektif untuk mengenalkan beragam emosi kepada si kecil lewat si buku-buku ini. Nah, jadi untuk itu ada buku seperti seri Mengenal Emosi ini yang menurut aku sangat worth to buy banget untuk dipunyai. Minimal kita punya, ketika anak punya koleksi buku itu minimal ada buku-buku yang mengajarkan tentang mengenalkan beragam emosi. Karena kita tahu sendiri ya Bun, kalau misalkan usia toddler itu benar-benar luapan emosinya itu lagi intens-intensnya. Jadi pas banget nih buat kita mengenalkan beragam emosi tersebut lewat berbagai cerita yang relate dengan kehidupan sehari-hari.
Buku ini mengisahkan kisah-kisah cerita-cerita yang relatable banget dengan kehidupan anak-anak dan dirasakan anak-anak. Biasanya anak-anak tuh merasakan apa yang ada dirasakan dari cerita-cerita ini. Biasanya mereka mengalami nih cerita seperti di kehidupan sehari-harinya. Tentunya validasi saat anak mengalami emosi tersebut. Kebetulan aku ini termasuk yang moms yang mungkin sedikit kurang bisa mengontrol emosi. Jadi kadang-kadang ya mungkin di luar sana juga banyak ya mami-mama semua yang ngerasain hal yang sama. Apalagi kita di rumah aja nih, mama-mama yang ibu rumah tangga yang notabene adalah sehari-hari melakukan rutinitas yang itu aja dan nggak kemana-mana, nggak ketemu siapapun. Nah itu pasti ngerasain banget yang namanya keluar luapan-luapan emosi. Apalagi kalau misalkan pas lagi datang bulan itu kan biasanya mood tuh lagi aur-auran, acak-acakan banget gitu kan. Nah, mungkin waktu dulu kecilnya kita belum mengerti, kita belum merasakan apa namanya, kita lebih banyak merasakan emosi-emosi tersebut dan tidak terbiasa untuk mengelola emosi kita. Jadi itu mungkin bisa jadi ke bawah sampai kita besar gitu kan. That's why aku merasa kita perlu banget nih yang namanya belajar mengelola emosi, mengontrol emosi, mengelola emosi kita, belajar tentang emosi gitu kan, dan mengajarkan emosi kepada anak kita supaya ketika nanti dia dewasa, supaya dia cerdas emosi, dan ketika nanti dewasa dia pandai untuk mengontrol dan mengelola emosinya sendiri gitu. Kenapa sih aku concern banget sama urusan mental dan emosional seseorang gitu? Karena satu, aku pengen anak aku itu cerdas secara emosi. Jadi kalau bisa dia bisa lebih baik lagi daripada bundanya gitu, bahkan jauh lebih baik gitu. Soalnya kalau misalkan dia nggak cerdas secara emosi, ya walaupun dia sepintar apapun ya sebenarnya nggak akan ada gunanya gitu. Dia nggak bisa kelola emosinya, ntar senggol bacok gitu kan, akan terasa percuma gitu, dan lingkungan pun nggak akan menerima. Tapi kalau misalkan emosi itu cuma dipendem atau dialihkan, itu pun nggak baik dan tidak tepat gitu, karena nanti cuman akan menjadi tumpukan-tumpukan sampah emosi yang lama-lama bakal menumpuk dan nantinya akan meluap juga dan bisa menjadi luka. Nah, udah gitu kalau misalkan udah luka, nanti healingnya kita butuh proses lagi gitu kan. Nah, jadi sebenarnya emosi dipendam dan dialihkan pun juga tidak tepat. Jadi emosi tetap harus kita keluarkan. Misalkan kita memiliki emosi marah atau apa gitu kan, kita tetap bisa mengeluarkan mengeluarkan rasa emosi kita, misalkan rasa kemarahan kita, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat, dengan cara yang tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain, dan juga tidak menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Jadi nggak cuman pinter secara akademis aja ya, kita juga harus pinter secara mental dan psikologis, kita juga harus pinter, dan yang pasti kita juga harus pinter secara agamanya. Jadi menurut aku dari ketiga itu tuh kita orang yang pintar, orang yang cerdas itu harus memiliki ketiganya. Jadi nggak cuma pintar secara akademis, tapi juga pintar secara amalnya, ibadahnya, agamanya gitu. Dia juga pintar secara sehat juga mentalnya, pintar psikologisnya, pintar dia mengelola emosinya, pintar dia cara mengatasi masalah dalam hidupnya gitu. Karena di sekolah anak-anak kita itu nggak diajarkan bagaimana kita mengelola emosi gitu kan. Anak kita yang di sekolah itu nggak ada yang ngajarin mereka bagaimana cara beradaptasi di situasi yang sulit, masalah yang sulit, mengatur dan mengelola emosi kita agar kita bisa mengeluarkannya dengan tepat. Sekolah anak-anak kita juga nggak diajarin tuh gimana caranya supaya kita nggak sedih berlarut-larut gitu kan. Terus bagaimana kita mencintai diri sendiri dan menjadi diri sendiri. Nah, untuk itu kita bisa mengajarkan beragam emosi tersebut lewat cerita yang insya Allah bisa membuat anak kita menjadi cerdas emosi. Nah, aku rekomendasikan banget buku-buku berjenis tentang cerita kehidupan anak yang relate dengan kehidupan sehari-hari si kecil, tentang pembahasan tentang emosi seperti ini. Karena buku ini menurut aku bermanfaat untuk kesehatan psikologis dan mental si kecil juga nih. Aku tunjukin salah satunya. Ini misalkan yang semangat. Jadi dia bukunya itu tidak board book ya, dia glossy kayak gini. Bukunya kecil kayak gini, nggak terlalu besar. Nah, ini penulisnya di sini Buatik Dio sama Nindya Maya. Terus ilustratornya ada Bella Ansori. Ini bukunya, ini isinya. Jadi isinya kayak gini. Ini contoh ceritanya semangat, emosinya semangat, dan ceritanya aku ingin berenang lagi. Nah, jadi ceritanya itu tentang kehidupan misalkan seorang anak yang pengen berenang, terus dia bersemangat. Jadi dia cerita dia mau berenang, terus dia semangat, terus cerita dialog-dialog singkat gitu, dialog-dialog cerita-cerita anak gitu. Terus di belakangnya itu dia ada kayak pesan moralnya
Melakukan sesuatu yang menyenangkan membuatku merasa bersemangat. Aku hanya perlu mengendalikan agar tidak berlebihan. Jadi ada inti dari kamu boleh bersemangat tapi tidak boleh berlebihan ya, kayak gitu-gitu. Terus kayak misalkan ini nih ada rasa takut. Sama nih, dia cerita-ceritanya anak-anaknya beda. Jadi dia kayak takut gitu karena ditinggal sama ibunya, bundanya gitu. Bundanya lagi keluar, jadi dia nyari-nyariin kayak gitu. Terus di sini ada pesannya. Rasa takut itu bisa muncul kapan saja, bercerita tentang apa yang aku rasakan membuatku kembali tenang. Nah, ini untuk mengelola emosi takutnya dia, supaya jangan takut ya, bisa dikelola dengan baik rasa takut tersebut supaya kembali tenang gitu. Selain itu, ada juga yang sering mengenal emosi yang marah. Nih, jadi dia ceritanya dia punya adik, terus mainannya kayak nggak sengaja keinjak gitu. Jadi ini tuh ceritanya, buku ini tuh benar-benar selain relate, dia tuh ringan. Jadi benar-benar kayak ini bisa terjadi di anak manapun gitu. Malah mungkin hampir sering terjadi di kejadian di oleh anak-anak kita gitu. Nah, ini kayak gini nih ceritanya, halamannya lumayan banyak ya. Tuh dia lembarnya, ceritanya lumayan panjang, lembarnya sampai 18 halaman. Tuh, satu halaman satu cerita, satu dialog gitu. Terus untuk warna gambarnya nih dia colorful ya, dan bagus dan jelas. Ilustrasinya cakep, bagus, menarik perhatian anak juga. Ceritanya juga super bagus banget menurut aku, benar-benar relate. Dan yang paling terpenting adalah di sini ada pesan moralnya. Kita bisa selain read aloud, kita bisa ngajarin anak kita bisa improve juga. Perasaan marah itu bisa dialami siapa saja. Aku harus berlatih untuk mengendalikannya. Nah, ini tuh kita bisa tambahin, kita bisa improve. Nah, ini ada juga yang cemas tuh. Dia ceritanya kayak cemas, khawatir karena sedikit ada rasa takutnya juga ketika dia bertemu dengan orang-orang baru. Nah, kayak gitu. Ini colorful banget ya, cakep banget ilustrasinya juga, ceritanya juga bagus banget. Terus ini yang jijik. Nih, setiap iya sayang. Ini orang-orangnya beda. Nih tuh ceritanya banyak, lumayan panjang dan menarik. Nih Pica bisa setiap sesi membaca buku dari seri-seri ini dia bisa 5 buku gitu aku bacain dalam satu waktu gitu. Dan kadang diulang-ulang. Ini yang bingung. Nah, iya sayang. Iya ya tikus. Nih. Tuh. Ceritanya dia bingung. Ini tuh untuk anak usia 3 tahun tuh udah bener-bener 2 sampai 3 tahun itu udah bener-bener kayaknya aku banget gitu kan, mereka banget gitu, karena mereka ngalamin ya, ada bosan juga sama tuh dia cenderung memiliki rasa bosan. Terus ini kagum, terus ini dia sedih karena kepergian kucingnya tuh. Pica juga waktu itu pernah kepergian si kelincinya. Terus ini senang, dia diajak main ke taman sama ayahnya, kayak gitu-gitu. Aku terbangun dari tidur siangku, kok sepi? Bunda, aku panggil Bunda berkali-kali. Bundanya nggak ada di Uwan. Oh, nggak ada di UA. Dia di mana dong Bunda? Di mana ya? Di mana ya? Dicari dulu ya. Oke, segini aja review dari aku. Semoga bermanfaat untuk mami semua. Di pasaran sana udah banyak banget penerbit dan penulis-penulis yang menuliskan buku-buku anak tentang memperkenalkan beragam emosi untuk si kecil gitu. Mungkin Bu Watik ini nggak ada, tapi bisa pakai buku-buku yang lain. Dan aku pernah beberapa kali open PO dari beberapa penulis atau penerbit yang mengeluarkan juga dan mengeluarkan buku-buku cerita sebagai macam tema tentang emosi ini. Jadi bisa menjadi tambahan informasi. Kalau misalkan mami bingung, misalkan bukunya itu lagi, nah Mams bisa mencari buku-buku tentang bagaimana buku-buku cerita bagaimana memperkenalkan emosi kepada si kecil. Menurut aku harus banget punya salah satu tema yang benar-benar harus wajib ada di rak buku kalian dan diceritakan kepada si kecil, read out dan sebagainya, atau bahkan bisa menjadi buku cerita ketika dia mau tidur. Itu lumayan seru dan anak tuh pasti bakal ngerasa kayak iya ya kayak dede, iya ya kayak aku, kayak gitu-gitu. Mereka pasti bakal ngerasain ini tuh relate banget sama aku ya Bunda, kayak gitu-gitu. Pasti mereka bakalan ngerasain bener-bener ada seperti yang ada di dalam cerita tersebut. Karena aku juga beberapa kali open PO, aku setelah buat buku Bu Watik ini keluar, aku pernah beberapa kali PO open 2 kali kalau nggak salah, dari penerbit yang berbeda pastinya dan juga penulis yang berbeda. Itu dia mengeluarkan 4 jenis emosi yang paling sering ditemui gitu. Bisa aja nanti bergabung aja ikut PO-nya di Justipan aku, Justi Bunda Pica, linknya nanti ada di description box ya. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.